Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Satyatama yang mewakili kelompok 3 untuk menjadi moderator pada kesempatan presentasi hari ini. Kita akan membahas tentang perubahan permintaan dan perubahan jumlah yang diminta. Sebelum mulai pada materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu Badrut Takia Zakata, Mutiarani Wijaya, Rifki Hilmi Faizal, dan yang terakhir, Rizky Triatmojo. Untuk materi yang pertama, tentang pengertian perubahan permintaan dan perubahan jumlah yang diminta, akan disampaikan oleh Mutiarani Wijaya. Kepadanya, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Andika yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian perubahan permintaan dan perubahan jumlah yang diminta. Tentunya pengertian ini memiliki sedikit perbedaan. Perubahan permintaan atau change in demand adalah perubahan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen di mana faktor lain yang menyebabkan perubahan permintaan selain harga berubah dan banyak variabel selain harga komoditi yang bersangkutan. Pada perubahan permintaan ini, seluruh kurva permintaan bergeser bisa ke atas maupun ke bawah. Hal ini disebabkan oleh faktor yang tadinya dianggap ceteris paribus ke kanan, berubah ke kanan. Ceteris paribus biasanya digunakan dalam dunia ekonomi untuk menunjukkan bahwa semua variabel kecuali satu variabel diasumsi tidak berubah. Sedangkan perubahan jumlah yang diminta atau change in quantity demands merupakan perubahan jumlah barang yang terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Sementara faktor lain yang mempengaruhi permintaan tidak berubah atau tetap. Perubahan jumlah yang diminta terjadi pada satu kurva yang sama yang disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri, sehingga mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Andika sebagai moderator. Andika, mic-nya. Sorry. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pergerakan kurva permintaan yang akan disampaikan oleh Rizky Triatmojo dan Rifki Hilmi. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika selaku moderator. Pada kesempatan ini, kami berdua akan menjelaskan tentang pergerakan kurva permintaan. Nah, mulai dari pengertian kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Nah, jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Contohnya akan yang dijelaskan kepada Saudara Rifki Hilmi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut kepada kurva permintaan, alangkah baiknya kita mau mengetahui beberapa hal. Bahwasanya hukum permintaan itu menjelaskan bahwa harga itu sangat berpengaruh terhadap permintaan barang atau jasa. Semakin penting suatu barang atau jasa, maka semakin meningkat pula permintaannya. Kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Oke, next. Nah, bisa kita lihat terdapat kurva permintaan. Sebagai contoh, ini dapat
dilihat, kurva di bawah ini pada saat harga bakso 20.000 ini, jumlah bakso yang diminta adalah 120 biji. 120 mangkok ya. Nah, apabila harga bakso naik, apabila harga bakso turun menjadi 16.000, maka permintaan akan turun menjadi akan naik menjadi 160 dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin dikembalikan kepada Ahya Andika. Ya, terima kasih Saudara Rizky dan Rifki Hilmi. Kemudian kita lanjut ke materi tentang pergeseran kurva permintaan yang akan disampaikan oleh Badru Takia dan saya sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan itu bisa terjadi disebabkan berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga barang tersebut. Jadi maksudnya, jika pergerakan kurva hanya sepanjang kurva permintaan, maka pergeseran itu mengubah posisi kurva permintaan ke arah kanan atau kiri kurva. Jika terjadi kenaikan permintaan, maka kurva bergeser ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan permintaan, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan, yaitu ada jumlah penduduk, harga substitusi, harga komplementer, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan ekspektasi masa depan. Mungkin ini saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Andika. Baik, terima kasih Saudara Badru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pergeseran kurva permintaan. Seperti yang kita lihat, di sini ada harga dan permintaan. Notasi D0 digunakan untuk kurva permintaan pada saat awal, sebelum ada kenaikan maupun penurunan pendapatan. Pada saat pendapatan awal ini, harga barang adalah 6.000 per unit. Dan jumlah permintaan yang diminta adalah 80 unit. Setelah pendapatan naik, seperti kita bisa lihat di garis D2, kurva permintaannya bergeser ke kanan dari D0. Mengapa begitu? Karena di sini jumlah permintaan yang diminta masyarakat bertambah. Ya, saya lanjutkan. Karena tadi, mengapa terjadi kenaikan? Karena, apa sih? Maaf, saya lanjutkan. Mengapa di sini terjadi kenaikan pada garis D2? Karena ketika barang yang dijual semakin lama harganya tetap, maka permintaan yang diminta oleh konsumen akan semakin banyak. Kemudian terjadilah yang namanya kenaikan pendapatan yang ditunjukkan oleh garis D2 pada kurva pergeseran permintaan. Kemudian apabila jumlah permintaan barang yang diminta oleh konsumen turun, maka pendapatan yang akan diperoleh dari produsen maupun perusahaan akan turun. Mengapa begitu? Karena pergeseran kurva permintaan adalah kurva yang menjelaskan tentang kenaikan pendapatan, di mana bisa kita lihat ketika tadi permintaan yang diminta oleh konsumen naik, maka pendapatannya akan naik, seperti yang dijelaskan di garis D2. Kemudian apabila permintaan yang diminta oleh konsumen turun, maka pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan produsen maka
akan turun juga seperti yang dijelaskan di D1. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf apabila terjadi kendala sinyal dan keseluruhan isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.